berarti standby-nya 200 di sini mas, 200 kilo bayangin ya, makanya itu kan tadi dikatakan hentak tuh, begitu sepul buka langsung sut ya gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 40 kilo lah kalau menurut saya total nih teman-teman. Jadi ya ini penting teman-teman ketahui, apalagi di LS, apalagi di piston pump ya, apalagi teman-teman yang udah overhaul apa ini wajib tahu lah unload ini ya. Kenapa? Karena kalau unload teman-teman tidak care, tinggi-tinggi terus, maka bisa dipastikan pompa juga umurnya tidak akan lama ya teman-teman. Balikin ke sini ke bawah ya. Nah makanya kunci dari sini yang steering itu adalah ini tidak boleh keblok teman-teman. Kalau di keblok atau ketutup atau salah pasang ya, tidak ada sensingan ke belakang. Mantap. Oke teman-teman, kita jumpa lagi ya. Kali ini masih di seputaran doser D65PX. Di video kedua ya, ini kita akan ngebahas sekarang terkait kontrol palep. Ingat, ini masih seputar hidrolik ya teman-teman. Jadi D65PX tip 12 ya, masih di sini. Untuk teman-teman, ini video part kedua ya. Jadi untuk part pertamanya silahkan tonton. Linknya saya taruh di deskripsi video ya, linknya. Jadi nanti di part pertama itu saya menjelaskan secara singkat D85, terus cara kerjanya seperti apa. Kemudian kita fokus ke hidrolik ya. Pertama itu sampai ke pompa. Nah, di video kedua ini kita akan ngebahas sekarang kontrol palepnya atau main palepnya, pengaturnya di hidrolik untuk sistem steeringnya seperti apa sih teman-teman ya. Jadi ya begitu. Tapi saya gini ya, saya disclaimer teman-teman bahwa di sini saya bukan ahli ya, saya bukan guru, saya bukan instruktur, dan di sini bukan tempat belajar ya, di sini tempat ngopi aja. Kalau teman-teman mau ngopi, monggo siapkan lah, ini bisa sejam nih kayaknya nih. Nah, jadi kita harus tahu ya kontrol valve itu apa, pengaturnya seperti apa, cara kerjanya ya. Jadi simak video sampai tuntas. Jadi nah ini berikut teman-teman ya, ini gambar real asli untuk kontrol valve-nya nih. Ini kontrol valve HS, sistem HSS ya teman-teman. Jadi kontrol valve itu nanti kalau di sini kan tiga jenis tiga spool lah. Jadi atas, tengah sama. Nah, kalau yang bawah, paling bawah ini untuk steering. 1, 2, 3 berarti ini ya. Nih lubang ini steering ya teman-teman. Jadi dia untuk tipe, nanti ada yang tipe 4. Ini kan lead, till, steering. Nah, nanti ada yang 4, tambahnya reaper misalkan. Jadi kontrol valve sering disebut juga sebagai main valve, adalah komponen pembantu utama yang bertindak sebagai pusat pembagi dan pengatur aliran oli hidrolik ya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya pembagi itu untuk flow-nya, alirannya mau kemana. Kalau pengatur nanti berhubungan dengan pressure, tekanan ya. Karena salah satunya di sini nanti ada main relief, untuk steering, ada main relief untuk apa gitu ya teman-teman. Itu gambar secara umum kontrol valve biar teman-teman paham. Pertama ini ya, mengatur arah aliran fluida ya, directional control. Maksudnya ngatur arah. Di sini tuh operator tuh mau gerakin apa sih? Apakah steering? Nanti steering pun diatur. Ya, maju mundur, steering kiri, steering kanan. Kemudian blade naik turun. Ngarahin mau ke till silinder begini atau mau ke reaper, nah itu ya. Jadi mengatur ya adanya di kontrol valve teman-teman ya. Tanpa kontrol valve ya berarti manual satu-satu nanti. Ya kayak grader satu-satu gitu ya. Kalau ini udah kontrol valve direksional ya. Jadi di sini tuh bisa spoolnya itu bisa bekerja secara independen maupun bersamaan ya. Jadi independen itu satu-satu atau nanti bisa bersamaan, atau kalau di eskavator ngomongnya kombinasi kan teman-teman, itu hebatnya lah. Ya, itu sih pertama. Kedua, dia mengatur laju kecepatan, nah, gerak atau flow control. Nanti ada flow control ya. Kontrol valve itu juga kayak spool nih. Jadi cepat lambatnya aktuatornya ya di sini, di spool, di kontrol valve ya teman-teman. Operator gerakin ini kalau spoolnya macet ya nggak bakal gerak gitu ya. Jadi salah satu fungsinya nih flow control valve. Jadi mengatur seberapa besar katup pembuka atau spool opening terbuka. Ya, ini misalkan joystick perlahan, katup hanya terbuka sedikit ya, sehingga oil flow rate lewat menjadi kecil, ya, gerakan blade akan halus. Tapi kalau joysticknya atau PPC lah bahasanya, digerakan cepat, set,
maka oli akan diarahkan secara maksimal sehingga gerakan aktuator menjadi cepat. Kenapa? Karena spoolnya bergerak cepat gitu ya. Itu salah satunya. Kedua ya, bukan salah satu flow control valve. Kemudian juga nanti ada nomor 3, itu untuk membatasi maksimum pressure ya. Jadi nanti ada memaksimalkan pressure, tekanan ya. Sebenarnya ini ada istilah unload pressure, ada relief pressure gitu ya teman-teman. Ada safety pressure, nah itu berhubungan dengan tekanan ya, adanya di control valve. Misalkan kayak gini nih, relief valve, main relief atau mana main relief? Oh ini nih main relief ya. Itu ya fungsi-fungsi secara umum control valve itu berarti sebagai arah aliran, membagi aliran mau ke blade mau ke apa, kemudian dia bisa kombinasi ya, jadi independen satu-satu atau mau double ya teman-teman. Kecuali kalau yang ini ya, attachment ini ya nggak bisa. Kalau blade aja, til aja gitu, tapi dia kombinasi dengan kiri kanannya. Nanti steering bisa dikombinasi dengan blade ya, gitu maksudnya. Terus kedua mengatur kecepatan, ketiga membatasi tekanan lah, karena di situ ada merah valve, ada safety suction valve, banyak ya teman-teman. Untuk main control valve yang kita bahas ini ya teman-teman yang 3 spool ya. 3 spool ini berarti ada blade, lip, till, steering. Nah, untuk ini ya istilahnya. Makanya disebut 3 ya. Nah, teman-teman ini 3 yang akan kita bahas seperti gambar ini ya. Yang seringnya banyaknya ini ya teman-teman. Kemudian lokasinya di sini nih. Ini lokasi control valve di dalam ya. Jadi di sebelah kanan, sisi kanan, kabin kanan. Kemudian dia dekatnya ini, dekatnya tangki. Nah, ini tangki ya, tangki hidrolik. Cuma ini harus dibuka covernya nih. Buka cover. Nah kalau yang tabung gede ini tabung gede atas, ini untuk filter return hidrolik. Nah ini filter oli hidrolik lah. Kalau yang kecil yang ini, nah ini untuk filter oli transmisi ya teman-teman. Jadi dia di dalam, memang agak susah, agak sempit. Jadi perhatikan gambarnya, nama-namanya teman-teman ya. Ini sampean perhatikan. Ini sama ini tampak Z ya. Misalkan gini, ini kalau lihat dari samping, kalau mau lihat dari sini Z berarti ini. Ya, Z itu berarti gambar ini ya. Nah, ini saya ajarin cara ngebaca dikit-dikit ya, cara ngebaca gambar diagram. Nah, ini ya. Z ini berarti ke sini tampilannya. Berarti ini tampilan depan ya. Karena ada BA. BA mana? Oh, ini untuk pengukuran pump pressure sama B ini untuk PLS ya, LS pressure plug, pengukuran cek kuat. Di sini control valve perhatikan aja nanti ya. Ini ada nama, ada H gitu kan. Ada H atas, H ini atas, ini bawah gitu. Nah ini menyatakan nanti ada di gambar selanjutnya. Jadi belahan di sini gitu. Ya teman-teman, ada B, ada A, ada apa lagi tadi. Nah ini C, D, F, E gitu ya. F misalnya itu belahan. Nah di sini ini di control valve nanti banyak saluran. Nah, ini yang paling agak pusing ya. Kalau di pompa mungkin hose-nya, hose suction, hose discharge, apalagi hose apa itu internalik, sama hose LS paling 4 hose ya, tapi di sini banyak banget Pak, karena itu ke attachment ya. Perhatikan kalau teman-teman mau nanti bang ini kemana nih, perhatikan ya, coba lihat aja kemana ya, kita discharge dulu ya. Oke sebentar. Nah ini ya perhatikan. Ini ya ada nama-namanya nih, misal pot B. Nah, B ini itu nanti ke till head cylinder. Nah, jadi ke silinder, till posisi head atasnya. Yang mana? Yang B2, K itu mana ini? Berarti yang tengah. Ya ini berarti yang till, yang nomor kan till, yang J ini berarti untuk lip. Lipnya mana? Nah ini nanti. Ya. H. Kok H sih? Mana H ya? Oh ini, bukan H kecil ya, H kecil nih. Yang I berarti nanti untuk ke lip. Nah, ini lip. Jadi lip, till, kemudian bawahnya steering. Nah, ini steering nih. Ya, itu ada. Ini ada juga arah-arahnya, saya kan perhatikan aja kalau sampai bingung ya. Pompa-pompanya. Oke, lanjut. Di sini perhatikan karena kita akan ngebahas fokus ke steering aja ya. Steering biar dapat cepat gitu. Kalau bahas semua ya lama ya teman-teman, karena di sini ada lip, ada till, ada steering. Nah kita akan ngebahas steering. Perhatikan dulu posisinya dan komponen-komponen pentingnya, komponen-komponen penting di steering ya, atau di ini. Pertama nanti kita bahas unload valve. Ya, ini wajib unload valve. Kemudian ini swing, bukan swing priority sih, ini namanya steering ya, sorry ya teman-teman, steering priority mana? Ini nih.
steering priority valve, ini bukan swing, salah, ini steering priority valve. Kemudian spool valve. Nah, spool valve kita bahas dulu satu ya. Spool valve itu nomor 4 ya, steering spool. Nah, ya. Berarti ini nomor 4, teman-teman, nomor 4. Dari angka ini nomor 4. Jadi ada 1 2 3. 1 itu cover lah. Kalau lihat spoolnya berarti nomor bawah nomor 3 sih. Tapi ini nomor 4, perhatikan kita bahas tadi spoolnya. Kemudian di steering apalagi unload valve. Nah, unload valve mana? Coba kita lihat unload valve. Nah, unload valve nomor 13 ya. Unload valve itu nomor 13, mana 13? Ini ya, teman-teman. Ini 13 unload valve. Nah, ini nih, ini unload valve. Kemudian kita bahas bukan swing ya, steering priority valve, Mas. Steering priority valve nomor 6. Nah, ini nih ya, teman-teman ya. Nih, ini berarti yang ini nih. Ah ya, ini steering priority valve. Nah, jadi valve yang untuk memprioritaskan steering ya. Jadi kalau nanti steering bareng digerakkan dengan blade atau lip blade-nya ya, nanti akan diprioritaskan ke steering. Gitu, karena ada valve ini yang memprioritaskan ke steering. Kemudian nanti LS check valve ya. Nih LS check valve for steering. LS check valve for steering ada nomor 17 ya, ini teman-teman. 17 perhatikan. Nah, ini nih, ini yang kemarin bermasalah ya, teman-teman. 17 ini nih. Nah, nanti kita bahas ya, ada bahas. Jadi ini balap-balap yang berhubungan dengan steering aja lah ya. Kemudian ada steering priority. Oh, steering priority udah tadi ya. LS rally valve. Nah, di sini ada LS rally valve for steering nomor 12 ya. Nah, ini. Jadi dari depan dia bisa. Mana? Nah, ini nih. Posisinya di dalam sih ya. Oh, ini. Jadi kalau ngebacanya perhatikan, ini kan ada belahan nih, ada AA ya, teman-teman ya, ada BB. Ini apa sih bang gambar ini gitu kan? BB gambar ini menunjukkan apa? Ada CC. Nah, kita ada FF ya. FF ini adalah dia menunjukkan sebenarnya lapisan paling bawah ya. Nah, kalau teman-teman bingung, anda lihat dari sini. Nah, FF itu berarti ini. FF kan ini ya. FF, kemudian FF. Dia menunjukkan garis ke atas, kemudian di sini. Nah ya, jadi maksudnya kalau dia dibelah di situ, si kontrol valve-nya dilepas dibelah, nanti kalau pas itu akan kelihatan dari atas, berarti apa? Posisi yang ini nih, yang steering valve-nya. Nah, ini yang steering tadi, yang nomor ini. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan dari atas. Itu teman-teman ya. Nanti akan kelihatan ada ini, terus ada ini untuk unload valve, ini nomor 11 tuh relief ya. Relief valve gitu ya. Gitu. Kalau ini namanya back pressure valve kayaknya, karena untuk kembali dia. Oke, itu gambarannya. Jadi nanti ada beberapa valve utama di steering yang akan kita bahas ya. Lanjut. Kita sekarang adalah dasar kerjanya. Nah, dia CLSS ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak itu OLSS, enggak, ini CLSS, jelas ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kerja? Pertama kan kita bahas sebenarnya pada saat mesin hidup, kemudian pada saat kontrol valve metal. Jadi engine hidup dan kontrol valve meter, apa yang terjadi sih gitu ya. Jadi di sini adalah fungsinya dari si unload valve teman-teman. Nih gambarannya seperti ini. Ini penting ya teman-teman. Jadi pada saat engine hidup ini pompa ya, ini area pompa teman-teman main pump. Kemudian outputnya discharge-nya tentu akan masuk ke kontrol valve. Nah pada saat sekali lagi mesin hidup tapi masih netral, kontrol valve masih netral, belum digerakkan ya, mau blade kah mau steering ya, maka dia ke sini ya teman-teman, ke atas. Dia ke sini nanti ketemu relief ya, masih belum kuat ya, tekanannya masih oke, masih ketahan gitu kan. Nanti dari sini, nah di sini ya pastikan ya. Where the spool hold the whole position, drain the excess the oil discharge by the pump. The prevent the oil pressure being format the circuit pump racing. Jadi maksudnya pada saat spool di posisi hold ya, it drain excess oil discharge. Jadi oil discharge itu di drain oleh pompa itu sendiri ya teman-teman, oleh sistem ini gitu ya, agar kenaikan dari sirkuit ya, mencegah pressure dari being forward the circuit racing ya. Sirkuitnya itu dicegah supaya dia tidak overload lah bahasanya gitu ya. Akhirnya bisa jadi naik racing, itu bisa jadi overheat kah atau apa gitu ya. Jadi di sini all A the pump pressure from the chamber A. Jadi pompa dari sini akan masuk ke chamber A. A itu ini ya, chamber ya. Nanti throttle 4 ya, masuk ke nomor 4 ke tengah. Jadi throttle 4 itu kalau nggak bisa digedein ya.
Ya gedein lah ya, nggak apa-apa lah, pokoknya itu masuk ke norm 4 tadi ada lubang, makanya di sepul itu perhatikan lubang-lubang kecilnya itu nggak boleh buntu di sepul itu. Ke sini truck to throttle C to chamber D ya, baru di sini ke chamber D, masuk D ini ke tengah ini nih, D ini, nah, D ini kan ke D, kemudian chamber C dan C kuadrat. Nah ada C nya C kuadrat ya, bukan C kuadrat sih, C titik atas lah gitu ya. Jadi dari sini mana oh dia bisa D chamber C N to D to chamber D. Oh di sini masuk sini ngedorong, berubah jadi ngedorong. Kemudian dari C ini, C ini fase dari sini, set oli bisa ke sini, masuk ke sini dia set. Nah masuk ke chamber C tadi lewat saluran C juga, tapi C-nya C ada ininya ya. C apa sih disebutnya? C titik atas itu. R connect to drain circuit. Nah di sini baru dia ke sana masuk ke drain ya teman-teman, ke drain circuit nih, masuk gitu ya. Itu kondisi unload. Nah makanya di sini perhatikan unload itu berarti kan ini ya pressure pompa pada saat kontrol valve netral. Berarti ini yang ngejaga ya unload valve. Jadi pastikan nanti kalau unloadnya ketinggian, apakah ini ada macet nggak? Ya jangan-jangan sepulnya macet atau springnya yang bermasalah gitu kan. Tapi unload terbesar, unload itu bisa besar bukan hanya dari unload valve-nya tapi dari LS-nya nanti ya. LS-nya yang adjustment terlalu gede itu bisa bikin dia besar teman-teman. Makanya nanti lihat dari pressure gauge gitu kan. Ya. Kalau unload kurang gimana bang? Ya sebenarnya kalau kurang low atau high-nya ya bisa jadi dari LS-nya kurang gede ditambah inilah juga ya teman-teman. Tapi rata-rata 28 kilo lah udah masuk. Oke, itu cara kerja yang pertama. Kemudian yang kedua, when the oil supply from the pump, the pressure chamber D is rise. Ini yang mana nih? Jadi pompa pressure D rise. Oh, jadi maksudnya kalau begitu udah masuk ini, ketika pressure naik, nah, pressure meningkat nih ceritanya. Meningkat D itu, and suppose satu push to the right by the pressure FOH, the terminal cross section area of the piston 3 is raising the pressure. Jadi piston 3 ceritanya ini pressure itu naik ya, naik terus, set naik karena ada cross perbedaan area, intinya ini ke kanan, geser ke kanan. Kalau tadi belum ke kanan ya, sekarang baru ke kanan. Apa yang terjadi? Receiving the pressure ya, piston 3 menerima tekanan lah, piston 3 berarti spool ya piston. When the FO become large, the set load FS spring 2, spring 2 ini ketika pressure-nya lebih besar tadi pompa, maka springnya ke sini ya. The spool move to the right are connect the passenger with the chamber A dan chamber B. Jadi antara chamber itu ya chamber ya, antara A ini kemudian dengan B itu jadi nyambung teman-teman, jadi nyambung. Jadi dia ke sini, set ngedrain ke sini, shoot ke bawah, ngedrain juga itu, ya. Jadi the supply pump mass of the pump. Jadi ada langkah kedua lah ya. Jadi kalau tahap pertama tadi ternyata masih besar si pompanya, nah batu langkah kedua untuk di drain ya langsung ke bawah gitu. Itu teman-teman, jadi dua tahapan lah bahasanya ya. Karena di sini kata-kata when oil supply from the pump rise ya, meningkat. Kalau ini kan belum meningkat lah. Is that the first balance of the mass the supply from the pump atau the amount the oil supply from the oil small. So the pressure of the circuit is almost same the load of spring 2. Jadi tergantung springnya ini. Ya itu ya cara kerja pada saat kontrol valve netral ya teman-teman. Jadi ya ini penting teman-teman ketahui, apalagi di LS, apalagi di piston pump. Ya, apalagi teman-teman yang udah overhaul apa, ini wajib tahu lah unload ini ya. Kenapa? Karena kalau unload teman-teman tidak care, tinggi-tinggi terus, maka bisa dipastikan pompa juga umurnya tidak akan lama ya, teman-teman. Apalagi lama-lama overheat gitu ya. Oke, ini pressure unloadnya, ini by pengalaman aja ya teman-teman, 28. Ini sampai high idle di 40 ya. Tuh high idle udah angka maksimal sih sebenarnya. Normalnya mending dikasih 30 ya. High idle-nya 30 atau 35 lah. Oke. Sekarang pertanyaannya, jika unload pressure kurang dari standar, terlalu rendah apa? Tadi ya. Unloadnya itu kurang, Pak. Kurang dari standar. Misalkan dapat unloadnya hanya 5 kilo gitu. Ya, dari gambar tadi yang saya jelaskan ini, Pak, unloadnya ternyata 5 kilo. Nah, di sini apa sih yang terjadi?
Jadi gerakan blade nanti pressure itu akan lemah, slow respon ya. Oli dalam pompa cepat terbuang dan kembali ke tangki. Bahkan sebelum tekanan kerja yang dibutuhkan untuk menggerakkan atas semen terpenuhi, akibatnya silinder blade menjadi lemah saat beban. Jadi lemah dia. Ya sebenarnya tidak terlalu kerasa ya, tapi ya lambat lah gitu. Lemah gitu kan, Pak kurang mantap nih gitu kan. Salah satunya unload ya. Tekanan hidrolik. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi dengan tekanan LS-nya? Tekanan unload-nya jika terlalu tinggi. Jadi ketinggian terus ya. Jadi tadi udah ngedrain, masih juga terus dikasih dia. Oh, ininya biasanya ini ketinggian, LS-nya ketinggian, terlalu tinggi LS-nya. Ya rata-rata. Atau mungkin ada ngejam ya, spoolnya macet kah, springnya macet. Jadi apa dia nggak ngedrain itu. Oh, bayangin kalau nggak ngedrain berarti meningkat terus. Meningkat. Memang pada akhirnya kalau dia sampai 400 kilo, ya dia akan jebol di sini mas, akan jebol di reliefnya. Misalnya reliefnya dikasih 380 ya di sini. Tapi kan masa belum diapa-apain udah gitu. Ya kan? Nanti pompanya kasihan. Ini nggak awet nanti pompanya. Pertama yang jelas ya akibatnya terlalu tinggi adalah overheat oli pada hidrolik. Ya overheat ya, karena nggak kebuang olinya, bahkan nanti akan kuat-kuatan tuh. Yang mana apakah piston pumpnya yang kuat nih, ininya nih silindernya, bloknya atau apa atau hos-hosnya ya, atau misalkan palapnya mana tuh, misalnya agak geter ya kalau digerakkan itu geter dia terang. Kemudian mesin terbebani ya atau engine overload lah, nanti hubungannya oil consumption. Jadi kalau unloadnya ketinggian kasih 50 itu oil consumptionnya tinggi, makanya absorber pompanya besar gitu. Jadi si mesin itu terbebani, gandul terus itu gitu. Yang harusnya netral atau ringan berat karena apa unloadnya ketinggian ya. Misalnya unloadnya 100 gitu kan, 100 kilo. Nah, jadi teman-teman cek spool ininya dibuka, cek satu-satu, ya ada baret nggak, ada ngejam nggak. Kemudian cek LS-nya ya di sini nih, setting LS-nya yang ini nih, dicek apakah adjustmentnya ketinggian LS-nya sama protein palapnya nih ya, nanti dicek ketinggian atau enggak, nanti yang di setelan kiri kanannya ini ya untuk servo pistonnya, dan jangan simnya nggak ada jadi kedorong gitu kan, jadi high terus. Nah yang akibatnya yang paling adalah ini kerusakan dini pada komponen, misalkan hose, seal gitu ya teman-teman. Jadi kenapa? Karena ini pressure pipe ya, loncatan pressure itu cara kerja dari unload valve di kontrol valve-nya. Jadi ini kenapa saya bahas paling pertama, karena ya emang ini yang kejadian pertamanya itu ya unload dulu gitu ya, unload dulu. Mesin itu nggak mungkin kan hidup langsung gerak kan, pasti netral dulu itu operator gitu. Itu mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak ya. Kita ngopi dulu deh. Mantap. Oke lanjutkan. Sekarang adalah control of oil flow. Nah, ini agak lumayan cukup meningkat ya, karena di sini udah satu bagan. Ini untuk steering ya. Jadi pertama ini steering valve teman-teman. Jadi gambaran steering valve kalau di unit doser ataupun di unit ini jangan berpikir kayak steering valve-nya Orbitrol gitu ya. Pada HD75 Orbitrol bukan. Tapi ya ini ngomongnya sistem ya, steering valve itu sistemnya atau control valve lagi. Jadi dia menggunakan CLSS pertama, CLSS gitu ya, Circuit Closed Center Load Sensing System, make it possible to control of oil flow. Jadi untuk memungkinkan untuk mengatur flow by adjusting the area of the opening spool deep the PPC valve regardless on the load ya. Jadi by PPC valve nanti bisa mengatur dari pergerakan spoolnya. Nah di sini bagaimana kalau posisi hole itu sebenarnya kalau di eskavator itu netral teman-teman ya, jangan sampai salah. Jadi hole di sini itu bukan berarti digerak ditahan, bukan. Hole itu netral lah, udah gitu aja ya. Apa yang terjadi? Nah, perhatikan netral dulu ya, perhatikan netral dulu. Di sini kan udah lengkap. Kalau tadi kan kita hanya ngebahas unload ya. Unload itu berarti kan ini nih, teman-teman yang nomor ini unload ya. Ini unload valve yang tadi bahas. Ternyata bisa kesana banyak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau kondisi netral aslinya adalah pertama, when the spool at the hole position, the pump pressure ascend from the chamber A through the notch ya. Notch itu kan coakan yang ada di spool and of the steering valve and pass to chamber B. Jadi dari pompa
pompa utama masuk sini set, pada saat mesin hidup dia masuk ke chamber mana tadi, chamber A. Nah, chamber A ini dia lewatin ya, baru ke chamber A sini. Nah ini namanya swing priority valve. Ingat, valve ini itu namanya swing priority valve ya. Jadi oli itu dia akan melewati anode valve dulu, ini anode valve. Kalau tidak salah anode valve, kemudian dia akan melewati swing priority valve. Nah, baru di sini dikatakan notch 3 ya, berarti 3 ini ada notch-nya nih, masuk sini. Nah, dari sini itu chamber B. Chamber B, ini B kan? Ini chamber B, baru dia nanti masuk ke chamber C di sini, teman-teman. Nah, di sini kalau netral udah ketahan, diem. Karena apa? Ini kontrol valve ini spoolnya belum bergerak, PPS-nya belum bergerak. Terus kalau gini bagaimana kejadiannya, Pak? Ya ngedrainnya di sini tadi kan. Nah, yang ke sini tadi nih. Mana tadi? Oh, yang ini. Ini ngedrain dia. Karena netral belum digerakkan ya. Itu, teman-teman ya. Nah, di sini ya keterangannya ya. Dia sampai F. Mana F? Oh, pokoknya masuk F belum ya. Chamber D, drain, drop, chamber F, H dan chamber F. Itu yang ini di drain, H ini sama F ini di drain lah. Ke bawah nih masuk ya. When this happen, the pump pressure active of the left and spool 3 of the steering priority valve. So the push again the load spring path and move to the right the maximum stroke position. In this condition, the area of the opening spool 1 the steering valve is minimum. Jadi maksudnya gini, ketika ini terjadi pompa left and the spool 3. Spool 3 mana? Nah ini, pokoknya permainan inilah ya, spool 3 ini ya, of the steering priority valve, so the push again the load spring path. Jadi ngelawan spring path. Nah ini springnya nih ya teman-teman, ngelawan ini ke sana, nge-push lagi. Jadi misalnya kalau udah tinggi di sini udah tinggi nih, ini kan masuk. Nanti kalau udah tinggi ada back pressure kan, yang tadi katakan 30 40, tapi dia ada balik dulu, ngelawan dulu. Jadi supaya apa? Ngedorong. Nah kalau ini ngedorong balik lagi, so the push again the load spring path to move the rag. Spring path ya, ini move ke kanan sini, set. And move to the right the maximum stroke position. In this condition the area of the opening spool 1 steering valve is minimum. Jadi kalau netral ininya malah masuk, kebalik lagi, ketekan lagi. Jadi area spoolnya ini itu dipersempit teman-teman ya, dipersempit. Dibiarin terus menerus ya, ngedrain tadi unload valve-nya yang kerja. Itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya saat posisi hold, sistem hidrolik berada dalam mode standby. Jadi dia udah standby, pressure tuh sebenarnya di sini udah standby, di mana oil dari pompa ditahan dan diarahkan sedemikian rupa agar sistem merespons secara instan dan halus begitu operator menggerakkan setir misalkan ya, menggerakkan handle. Jadi udah standby di sini. Standby berapa standby-nya? Kembali ke unload. Unloadnya 30 ya 30 ya. Pak, unloadnya 200 Pak ternyata. Ya berarti standby-nya 200 di sini Mas. 200 kilo bayangin ya. Makanya itu kan tadi dikatakan mantap tuh, begitu sepul buka langsung sut ya gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 40 kilo lah kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi tadi unload valve, swing priority, spool swing, alias cepat, bater, nah itu ya. Apa di bawah ini maksudnya? Itu pergerakan pada saat netral ya, kalau itu netral. Oke, selanjutnya bagaimana pada saat operator menggerakkan? Ya nanti transmisinya mau maju atau mundur terserah, atau netral terserah, karena ini bisa netral kan bisa berputar. Pada saat steering digerakkan, tuas steering, nah ini, tuas di steering, LH turn ya. Kalau yang gambar ini tuh belum ada apa ya, belum ada pressure ke sini, belum ada pressure ke sini, ke kiri atau kanan ya teman-teman. Jadi ya dari charge pump netral balik ke drain lah gitu ya, drain lewat bawah ini. Nah, kondisinya bagaimana ketika ini digerakkan? Nah, jadi tadi yang titik tadi yang spool ini udah beda tuh, perhatikan ya. Titik spool ini dengan gambar ini kan beda. Kalau ini ketutup, kalau sekarang kebuka. Jadi kita anggap tadi itu udah standby kan. Pressure di sini sudah standby 30 kilo. Anggap di sini. Nah, ketika operator menggerakkan, ini charge pump ya. Ini charge pump itu berarti yang tadi gear pump ya, untuk charge pump masuk ke sini, pressure. Nanti dia masuk ke sini. Ini dicabang ke sini, ini karena ini apa namanya regulatornya atau PPC regulator itu charge pump itu ya, pengaturannya ya, pengaturan pressernya ya. Nanti mau dikasih 30 kah 70 kah ini ya, tapi ini kasih 40 lah ya, 40 kilo aja. Nah ini 40 kilo settingannya, kalau lebih dari 40 kilo maka dia ngedrain ya itu.
Jadi dia masuk ke sini teman-teman. Set. Nah, di sini digerakkan. Ternyata operator menggerakkan LH turn. LH turn itu berarti gerak ke kiri ya. Nah, di sini dia masuk ke salah satu sini, ini gambar pressure masuk. Ketika dia masuk ke sini, set masuk ke sini ke P1. Di P1 maka hal yang sama, dia ngedorong, maka yang di sini masuk ke sana, maka kebuang ke drain. Jadi spoolnya bisa gerak ya, gerak ke kiri lah gitu ya, ke sini. Itu teman-teman ya. Pada saat itu terjadi bagaimana? Ya langsung pressure ini akan, karena udah kebuka ya langsung masuk ke sini. Set, ujung-ujungnya nanti ketemu ini. Set, nomor 6. Nomor 6 ini adalah HSS motor. Itu ya teman-teman. Jadi udah gambarnya sama aja sih, CC chamber kontrolnya. Cuma di sini nanti perhatikan ada delta PLS, ada delta PLS titik atas. Ya, delta PLS titik atas sama dengan delta PLS aksen ya. Aksen itu apa sih namanya? Nah, di sini perhatikan different antara pot K dan J itu 20 kilo ya. Jadi different. Ya. KJ itu mana sih? Nah, J ini LS-nya sama K-nya. Nah, itu adalah perbedaannya sekitar 20 kilo ya. Jangan lebih dari 20 kilo. Become the word. Jadi gini, when steering operator pressure P and export tahu the PPC valve when the pressure become greater than the set spring 2 the spool start the move to the left in the become the less the position match pressure F1. Jadi nanti ngelawan ini ya. Ini nomor spring ya, load spring nomor 2 ini. Ya netral spring lah, bergerak gitu. Oke, ketika ini bergerak maka chamber C dan chamber D connect ya. C itu mana? Ini. C dengan D connect. The oil from the pump flows through to port A, B, C, D, F to HS motor. Jadi dari pompa sini yang gede tadi A, B, C, D ini A, B, nah masuk sini ya, masuknya ke sini yang tadi unload langsung los, langsung masuk ke nomor 6 itu HSS motor. Udah nih. Ketika ini terjadi ya ini bergerak lah bahasanya kan. Nah at the load the pressure the HSS. At the same time, nah ini yang pentingnya, perhatikan, ini di waktu yang sama ketika main pressure-nya udah ketemu di masuk ke motor di waktu yang sama, LS-nya mana nih, perhatikan LS-nya nih, ini yang sering jadi pertanyaan ya, beban apa sih bang? Ini beban tuh ini mas. Nah perhatikan di same time, atau di waktu yang sama yang berbarengan, ketika pressure pompa itu masuk ke potnya yang nomor 6 ini ke motor HSS, the load pressure in chamber D pass to orifice 5. Jadi di chamber D ini teman-teman, di chamber D ini masuk ke orifice nomor 5. Jadi di dalam spool itu ada lubang kan, di dalam lubang ya. Nah masuk ke orifice nomor 5. Jadi oli itu di waktu yang sama selain dia ke motor dia masuk juga ke dalam spool. Ya, ini LS-nya di dalam spool ngapain sih? Udah masuk ke dalam 5, sebenarnya digerak ke sini ya. Nih ke orifice nomor 5 and the chamber H. Nah, chamber H mana? Berarti ke sini teman-teman. Jadi si oli ini perhatikan ya, tidak menembus ke sini, maka tengahnya tuh bolong dia ke sini, cet. Nah ya, ini LS-nya. Jadi masuk ke chamber H ini berarti titik H. Yang pada ujungnya sebenarnya ini ke sini nih, ke belakang. Nanti dia akan ketemu dengan ini steering apa ini lupa lagi aku. Coba namanya apa ya? Oh, LS check valve ya, LS check valve for steering nih, yang ada adjustmentnya itu ya, yang aneh-aneh itu yang sering orang lupa ya. Masuk ke sini, karena di sini ketahan, oh ini belum nih ceritanya. Dia juga ke bawah juga, set ke sini, ya, ke yang namanya swing priority. Ya, di chamber H and send the chamber G, ya kan, ke chamber G kan, nah dikirim ke chamber G. Also the same from LS to O the pump servo radio, dan juga dikirimkan dari sini. Nanti dia LS-nya neken ya, ngebuka, baru dia masuk ke sini. Sebenarnya ujungnya ke sini ya. Ini gabung baru ke O ini baru nanti ke LS. Nah, LS untuk apa? Menggerakkan. Ketika hal yang sama LS masuk ke pompa langsung aktif apa minimum bergerak ke minimum bergerak ke maksimum sudut pompanya. Karena apa? Karena udah ngebaca ada beban. Dia udah ngebaca bahwa operator udah mau menggerakkan steering karena pressure udah masuk. Maka dibalikin ke sini, saya ke bawah ya. Nah, makanya kunci dari sini yang steering itu adalah ini tidak boleh keblok, teman-teman.
Kalau di keblok atau ketutup atau salah pasang ya, tidak ada sensingan ke belakang ke sini ya. Makanya kemarin itu ya digedein LS yang di pompanya, overheat lah dia kan. Makanya harus betul pemasangannya harus ada. Itu sederhananya gitu teman-teman cara kerjanya ya. Nanti di unload, nah perhatikan ya. Jadi ini LS ini coba aku hilangkan dulu ya teman-teman. Ininya discharge. Nah ini yang sering jadi pertanyaan. Sebentar. Tadi sampai udah tahu kan ceritanya LS-nya bisa ada itu dari mana kan udah tahu ya, dari pergerakan tadi dari nomor 5 ini kan. 10 nomor 5 ke dalam ya. Sini. Nah, pertanyaannya, Bang, kan kita tahu unload itu pressernya 30 kilo, Bang. Tapi ini pas digerakkan kenapa bisa ratusan, bisa 200, 300 ya, sesuai settingan nanti Merelip. Merelip itu yang ini, sesuai ini. Kenapa dia nggak ngedrain di sini, di unload valve, ngebuang ke sini? Pertanyaannya itu. Nah, kenapa? Karena LS-nya di sini, perhatikan. LS ini, teman-teman yang tadi yang dari atas masuk ke sini, masuk digabung ke sini, ini memperkuat ini. Jadi di sini kuat-kuatan pressure. Cuma bedanya di sini itu pressure pompa ditambah dengan pressure spring. Kalau ini di depan ini adalah pressure pompa doang kan. Yang ini nih, ini pressure pompa. Misalkan gini, pressure pompa 100. Di sini pun sama kan, di belakangnya 100 juga. Tapi di sini menang karena di sini ada spring. Anggap spring 30 kilo, berarti jadi 130 kilo. Kalau pompa terus dipaksa sampai di ngerelip nih, misalkan motornya mentok, settingannya 400 misalkan 400 kilo, di sini akan terjadi 400 kilo menekan ke sana untuk supaya ngedrain. Nah, tapi karena di sini 400 kilo plus spring berarti 430 kilo pasti di atasnya. LS ini membantu. Makanya apa? Ini pasti akan ketutup jalur ini, jalur ke drainnya ketutup, ditahan terus ya. Jadi unload itu yang bikin dia naik terus adalah karena di belakangnya itu ada pressure LS. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti karena aku juga nggak ngerti. Ini, nah, grafik ini, jadi sebenarnya kesimpulan fungsi terintegrasi di sini ada spool stroke, kemudian di sini ada area opening of spool, kemudian ada PPC output ya teman-teman. Gambaran ini sebenarnya gini. Jadi kalau output pressure-nya semakin tinggi sini, maka area openingnya juga semakin tinggi. Nih. Gini ya, semakin besar sesuai dengan pergerakan si spool stroke. Maksudnya gini, kalau pressure outputnya teman-teman pelan, misalnya 5 kilo, maka spool stroke-nya juga akan pelan, ketemunya di sini. Nanti kalau teman-teman tinggi di sini, ketemunya akan tinggi juga gitu ya. Nah, area opening stroke pembukaan. Jadi ini itu alatnya udah smooth gitu. Operator mau pelan ya pelan, kalau shot. Nah, cuma ini ada batas maksimum ya. Ini hubungannya dengan PPC pressure. Makanya PPC pressure jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah dia lambat. Kenapa? Karena spool stroke-nya itu juga tidak akan maksimal geraknya. Akhirnya apa? Area opening spoolnya sedikit. Ya, area opening spool itu ininya sedikit, teman-teman. Geraknya cuma sedikit, ya olinya masuk sedikit gitu ya. Makanya itu pentingnya. Begitu tuh tahan posisi terkatup plus 3. Sekarang hubungannya ini ya, delta PLS, kemudian ada PLS konstan 20 kilo, kemudian ada spool actuated ya, spool si itunya, kemudian ada konstan spool stroke sama oil flow ya hubungannya. Perhatikan. Jadi yang nomor ini ya, itu jumlah aliran kemudi murni dikendalikan secara presisi oleh seberapa jauh operator menggerakkan tuas kontrol. Itu ya, jadi by operator ini. Kalau kondisi normal ya teman-teman semuanya gitu. Begitu tuas ditahan di posisi tertentu, katup prioritas 3 langsung mengunci perbedaan tekanan sebesar 20 kilo agar aliran oli ke silinder kemudi tetap stabil dan konstan tanpa terpengaruh oleh naik turunnya beban di lapangan ditunjuk oleh grafik kanan. Ya, jadi konstan ya, kalau udah delta PLS-nya ketemu 20 kilo tadi yang dipompa tadi ya, maka udah konstan dia. Ini udah mentok ini sebenarnya. Konstan spool stroke udah pentok, udah akhir. Ya dia nggak akan nambah lagi ya. Kenapa? Karena di sini dikunci oil flow-nya. Nah, ini di sini nih di pompanya nih ya.
Itu ya teman-teman. Jadi kalaupun direlip pasti aman, tapi jangan terlalu direlip juga gitu. Ya, ini gambaran tadi. Nah sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana jika PLS-nya kurang dari atau terlalu rendah? Ya. Atau settingan itu kurang rendah. Pertama, aliran oli tidak stabil, Q turun. Ya, jadi intinya lemah lah udah steeringnya ya. Kalau kalian baca di bawah itu lemah sebenarnya. Ya, oli lemah terus kemudian terasa berat, lambat ya. Berat steering itu, walaupun gas udah tinggi, ini udah digerak-gerakin mentok kok. Pelan gitu ya. Kemudian tenaga berbelok juga kurang, lag power steering, ya lambat steeringnya, lemah ya gitu ya, karena dia kurang terlalu rendah ya. Nah, bagaimana kalau PLS-nya lebih dari 20 kilo atau terlalu tinggi? Nah, kondisi ini berarti pompa hidrolik bekerja terlalu melampaui kebutuhan aktual yang dilaporkan oleh sensor. Jadi dia akan terlalu sensitif, menghentak gitu kan, terlalu besar, pergerakannya tuh sat-sat nggak jelas gitu ya, guk nyentak begitu. Kemudian oli hidroliknya akan cepat panas, pada akhirnya apa, pemborosan tenaga engine atau power loss itu teman-teman ya. Jadi maksudnya untuk delta yang 20 kilo sebenarnya di sini kuncinya teman-teman ya. Nah tadi kan dikatakan nih K sama J kan, delta PLS ini K sama J. K ini pressure ini ya, yang ujungnya ini dapat dari pompa, sebenarnya kan dari pompa kan, output pompa ini nih. Itu misalkan teman-teman pompanya di setting relipnya misalnya 400 kilo. Nah, LS-nya ini tidak boleh lebih dari misalkan 470 kilo. Nah, gedean kan, makanya bedanya hanya 20 kilo. LS-nya ini. Gitu teman-teman ya, LS-nya ini tuh. Kalau delta PLS ini diferensial pressure between port I dan D ya. Nah, I ini I sama D mana D, A, B, C, D atas gitu. Yang penting ini antara pompa dengan LS nya jangan lebih dari 20 kilo. Kenapa? Karena nanti di sini sebenarnya perbedaannya ini, gradernya ini nih ya. Itu teman-teman ya. Ya nanti gini, untuk LS load sensing ini bisa di-adjust pakai ini yang steering di sini, valve-nya ini. Kalau yang main pressure gede utamanya di setting relipnya. Makanya nanti ada checkpointnya dua, pengukurannya dua, satu untuk LS, satu untuk main pressure pompa ya, itu nanti. Apalagi habis ya. Nah ini nih, ini yang kemarin kita bahas ya. Distas dulu. Nah ini yang kemarin sempat kita bahas ya teman-teman. Ya terima kasih banyak yang positif ke saya terkait ini. Banyak teman-teman yang berterima kasih ya, ternyata ya banyak belum tahu. Jadi di steering yang tadi, yang cek valve tadi ini ya, ini krusial posisi ini, penting ini. Atasnya ini posisinya harus di atas ya teman-teman, di atas. Jadi ke atas nih. Ini posisinya lihatin tuh. Jadi ini gambar ini kontrol valve, kalau saya gedein ini. Ya. Nah, kalau mau lebih jelas valve-nya ini. Gitu. Kemarin itu rame juga, Pak itu ada nggak ada Pak ketutupan, bukan ketutupan, nggak ada Pak, nggak ada. Pak itu kan kecet nih, ketutupan cet. Oh iya, baru digosok-gosok. Oh iya Bang, ada katanya. Ini dalamnya begini teman-teman ya. Ini itu valve ini namanya nomor 21 ya. Nih LS check pole steering valve. Posisinya kalau digambar diagram ini. Nih cek valve tuh ini. Bayangkan kalau ini ngejam atau salah pasang, maka tidak ada oli yang LS yang dari sepul ini yang nanti akan masuk ke pompa, ketahan aja di sini kan, ngok atau malah ke drain aja dia. Masih mending kalau ke drain, kalau enggak ya nahan terus gede terus di sini kan, gede di sini gede tapi pompanya lemah. Kenapa? Karena nggak masuk ke sini itu. Ya teman-teman perhatikan cara ininya. Kemarin tuh rame juga, nggak ada begitu. Nah saya dapat di Komatsu gambarnya, Pak ini nih ada titik ini sebelah. Oh ternyata ketutupan cet. Jadi ini harus lurus ya, benar-benar lurus. Oke selanjutnya, nah tadi udah mulai kita ke yang nomor 7 ya teman-teman. Apa sih nomor 7? Nomor 7 ini adalah steering priority valve ya, penting ya teman-teman, steering priority valve. Di sini perhatikan ya, di sini ada steering priority, terus nomor sini ada 8 itu load check valve, kemudian nomor ada 9 pressure compensating ya. Pressure compensating diadukan dengan load check valve.
Perhatikan secara gambaran ini sama kan, kurang lebih mungkin sama ya, teman-teman bisa terlihat sama kan ya, antara nomor 8, 88 sama bawah ya. Kalau kerja steering tadi udah saya jelaskan ya, steering priority valve. Jadi untuk lebih mengutamakan ke steering gitu. Nah kalau gini bedanya apa kan? Nah, coba lihat, nggak ada beda. Nah, ya udah kalau nggak ada beda. Coba di sini. Nah perhatikan ya. Jadi ini ada beda. Di yang nomor 7 di steering priority valve itu tidak ada yang namanya ini. Ya. Nomor 8 itu load check valve, tidak ada valve check yang berupa payung, bentuk payung nggak ada. Ini ada, ya kan? Ini yang saya tambahan lagi, ini yang nomor 4 kayaknya, ini ada, ini 4 sepul lah. Nah yang ini steering tidak ada. Perhatikan bentuk payungnya mana? Ya nggak ada teman-teman nih. Kalau kita ratakan tuh nggak ada. Jadi ini si covernya ini bolong aja deh. Ya. Jadi itu maksudnya gini, pada saat teman-teman memeriksa kontrol valve, memutuskan bahwa ini problemnya di kontrol valve-nya. Sebenarnya teman-teman tidak perlu mempelajari seperti saya tadi, oh ini gerak ke sini, ini gerak ke sini, nggak usah lah, ngapain pusing sampean mumet ya. Yang paling penting adalah perhatikan. Jadi ketika sampean menembak ini valve-nya, kontrol valve ini yang rusak nih. Apa yang perlu kita sampaikan, apakah mempelajari sistem secara total dulu, oh ini swing priority valve, oh ini unload check valve ya, oke terserah itu masing-masing ya. Tapi pada aktualnya apa, teman-teman pastikan ini aja dulu, pastikan. Pertama, pastikan semua part lengkap. Di dalam kontrol valve itu ada apa aja sih? Oh ada ini, oh benar lengkap Pak, tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang. Mau itu yang bentuk yang kayak payung kah, valve-nya, kalau ada bol ya bolnya aman, kalau ada yang pilot valve-nya aman, semua aman Pak, springnya aman, stoppernya aman, simnya aman, ada semua itu ya. Kedua teman-teman pastikan partnya benar posisi dan bentuknya. Di sini terlihat ya, jangan-jangan nomor 8 ini malah kepasang ke yang 7 gitu ya. Jadi benar-benar perhatikan ya, jangan sampai ini posisinya kemana, 10 ini kemana gitu. Itu dulu. Terus ketiga pastikan part tidak jam. Nah pergerakan sepul misalkan, sepul valve, load check valve itu teman-teman tes. Itu tidak boleh ngejam, tidak boleh seret. Ini di awal gerak tapi lama-lama kok ini, ya itu jangan ya. Jadi harus benar-benar smooth, geraknya lancar, ya. Aman gitu kan, tidak terjadi baret, sekret itu. Kemudian pastikan o-ring bagus, ya, o-ring atau sealnya bagus gitu teman-teman. Ya kalau rusak ganti o-ring, gampang lah o-ring seal. Ya seal dan o-ring juga pastikan juga posisinya ya, jangan sampai salah pasang. Ukurannya ini segini ganti pasang ke sana, kan ada ukuran-ukuran. Apalagi yang berbentuk kayak compensating itu kan seal teflon, benar-benar ukurannya harus yang benar gitu, jangan yang tidak benar. Selanjutnya pastikan tidak terjadi keausan ya, dicek aus tidak. Kalau tadi yang nomor jam itu macet, sekarang malah aus gitu, yang harusnya agak ini malah longgar aja. Kenapa? Tidak ada kemampuan dia untuk menahan, nanti internaliknya besar kalau terlalu aus. Kayak sepul itu memang boleh Pak di amplas, silahkan, tapi ada caranya gitu. Jangan sampai amplas malah ini bocor internaliknya, terlalu amplasnya terlalu gede gitu, jadi los aja gitu ya. Efeknya apa sih kalau itu? Internalik Pak, pressernya ya balik lagi nggak ketahan. Terus kalau attachment di atas dia bisa turun sendiri, ngedrip misalnya. Terus pastikan tidak ada material asing, tidak ada yang aneh-aneh di situ, material asing majun kah apalah gitu, di sini nyumbat kah, gram-gram, pokoknya bersih total gitu. Jadi itu ya, jadi teman-teman tuh kebanyakan ke saya ketika trouble di kontrol valve. Sebenarnya silakan mau mempelajari sistemnya monggo Pak, tapi yang penting ini dulu nih, lakukan yang saya bilang ya, yang saya bilang ini. Nah, yang jadi pertanyaan banyak teman-teman tuh nggak tahu ini sepulnya betul nggak Pak pasangnya. Lah ya saya nggak tahu, sampean gimana ya, pokoknya saya buka itu posisinya saya balikin lagi, betul nggak ya, itu saya nggak tahu juga adanya. Kenapa? Karena sebelumnya mungkin dibongkar orang Pak. Nah jadi kita memastikan banyak Pak ya. Kalau sudah sampai semua lengkap sini, semua aman, semua lengkap dari posisinya, bentuknya, tidak ada baret, lancar semua, pemasangannya juga benar, ya insya Allah nggak ada masalah sih sebenarnya untuk kontrol valve-nya. Teman-teman pressure tercapai semua, ya biasanya pressure nggak tercapai gitu, ada aneh-aneh kan gitu. Nah ini misalkan gini ya, contoh nih,
nomor 3 ini nomor 3 spring, oke, sama lah, ini sama, ini sama. Nomor 1 ini sama ya nih, ini sama, ini sama. Perhatikan ya, nomor 2 ini plaknya, penutupnya, covernya ini nomor 2 sama. Nomor 4 beda nih ya kan, berarti 1 2 3. Nomor 30 ini plak. Di sini nih nomor 9, di sini nomor 9 yang tadi lo cek palep, nomor 9 ini 2 teman-teman, karena ini yang nomor yang 3 ya. Kalau yang gambar ini tuh 4 dia, gambar 4 salah ambil gambar, sorry. Yang ini tuh yang tipe yang asli yang kemarin 3 ya. Nah, yang punya steering yang ini itu nggak ada lo cek palepnya kan, perhatikan nggak ada kan. Nah, kalau ini kan gambarnya ke sini dibagi 2 kan. Nih, ini ke sini bagi 2 berarti kan atas bawah kan. Oh, jadi gambarnya sebenarnya ada 2. Cuma biar lebih apa ya, lebih hemat gambar, 1 garisnya 2 jadi 2, bawah nggak ada. Nah, itu perhatikan dengan detail teman-teman ya, pemasangannya itu jangan sampai salah. Misalnya nomor 1 juga bentuknya ya, springnya semuanya lah ya. Nah, ini juga contoh sama nih kayak tadi ya teman-teman. Sebenarnya kalau ini yang nomor 1 2 3 sama ya. Perhatikan nih kayak gini, plak ini kok ada ininya Pak, nomor 15 tuh ada berupa apa gitu ya. Tuh nanti nomor 15 kemana nih, ke 10 ini kan. Tuh ini sorry aku hilangin dulu. Nah, 10-nya ini nih, maksud saya 10-nya ini nih. Nah, ini nih nomor 10. Sebentar, pen. Nah, nomor 10 ini kan ada kayak 10 lagi kan. Tuh perhatikan, 10 ini masuk ke dalam 10. Ini teman-teman perhatikan ya gambar ini ya. Itu harus detail seperti itu, pastikan. Jangan cuma 10 luarnya aja. Nanti dalam 10 itu ada 10 lagi. Nah, itu maksud saya teman-teman ya. Oke, nah, mungkin itu aja teman-teman ya, sedikit bagaimana cara kerja dari kontrol palep untuk steering. Mudah-mudahan ada gambaran dan mudah-mudahan ya teman-teman lebih hati-hati lagi, lebih detail lagi. Kenapa? Ya itulah betapa rumitnya sistemnya itu. Ya, kita mempelajari aja pusing, bagaimana orang kok bisa bikin ya, luar biasa. Dan ini tahun 90-an, mungkin tahun 80-an dia bikin ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Next nanti kita akan bahas pengukuran dan penyetelan palepnya ya. Kalau untuk PPC, HSS motor gampang lah, nggak usah saya bahas, teman-teman mungkin paham juga. Nextnya kita akan PPM, mengukur apa itu main reliefnya, unloadnya, LS-nya, PPC pressernya. Nah itu ya teman-teman, sampai lupa ngopi. Oke, terima kasih yang udah nyimak. Sekali lagi, di sini saya bukan guru, saya bukan instruktur, di sini bukan tempat media belajar, dan saya meyakini apa yang saya sampaikan juga belum tentu benar ya. Mari kita ya begitulah teman-teman ya. Sebentar dulu. Terima kasih yang udah nyimak. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga keselamatan, dan salam alat berat. Udah berapa ini, jam berapa ya? 4:30.